sudah ada Michelle Theodora A. Beliau ini adalah seorang survivor cancer, berarti divonis pertama kali saat kamu usia 11 tahun malah. 11 tahun. Iya. Ini perjuangannya luar biasa. Jadi, Sekarang umurnya? Sekarang 25. 25. ini kurang lebih 14 tahun kamu fight untuk. Aku fightnya 4 tahun, jadi 2011 sampai 2015 waktu itu. Oke. Sampai sekarang. Jadi bener-bener itu kalau misal survivor cancer itu kan kayak Aldi Taher juga sempat itu Iya, kan. iya, iya. Aldi Taher. Jadi waktu itu sekarang itu dinyatakan kalau itu hilang atau dia tuh hilang full atau Dibilangnya itu jadi gini, kalau cancer, aku kan kanker darah ya, jadi kalau kanker darah itu minimal dibilangnya bahwa setelah 5 tahun minimal, setelah selesai kemoterapi itu harus dijaga karena ada kemungkinan untuk relapse gitu. Ya. Tapi setelah lebih dari 5 tahun, biasanya kemungkinan untuk kambuhnya itu adalah di bawah 1%, jadi 0 sekian persen gitu. Oke, tadi kamu sempat bilang bahwa ada masa-masanya kamu marah, ngambek, quote unquote sama Tuhan. Karena kamu ngerasa, kayaknya aku yang hidupnya nggak nakal-nakal banget, kenapa aku dikasih cobaan, dikasih kanker yang banyak orang mungkin takut ya. Orang yang lebih nakal, lebih bandel, hidupnya sehat-sehat aja. Bener nggak? Benar, jadi saat itu memang kondisi aku kan emang nggak bisa jalan ya dari awal itu. Jadi kehidupan aku berubah 180 derajat dalam satu hari. Aku nggak bisa jalan, nggak bisa tidur baring, dan juga nggak bisa duduk. Dan di saat itu aku mulai merasa kenapa ini semua harus terjadi sama aku. Sedangkan pas aku masih kecil aku tuh sering baca firman Tuhan gitu. Dimana gak boleh nyontek, harus jadi anak yang jujur. Jadi sekolah nggak nyontek, jadi anak yang baik. Jadi aku merasa kenapa ya harus aku yang sakit. Sedangkan kok banyak orang jahat di luar sana hidupnya kayak enak-enak aja gitu. Sedangkan aku yang baca firman Tuhan, yang sering berdoa, aku malah seperti ini. Tapi karena waktu itu masih usia 11 tahun ya, jadi masih nggak ngerti dan mindset aku masih berputar pada aku itu harusnya melakukan ini, aku baca firman Tuhan, aku berdoa, harusnya aku dapat berkat. Iya. Jadi memandang Tuhan itu sebagai Santa Claus ya, dimana kalau aku baik harusnya aku dapat berkat dong Tuhan. Kalau misalkan aku jahat baru aku dapat hukuman, masa kan aku nggak jahat gitu waktu itu. Jadi mindset itu masih seperti itu. Tapi puji Tuhan diubahkan ya dari sakit itu, jadi nggak transaksional lagi. Jadi aku belajar untuk melakukan ibadah itu bukan sekedar untuk dapat berkat, tapi emang karena aku mau mengenal pribadi dia dan aku pengen bisa tahu apa yang menyenangkan dia. Peraturan-peraturan itu tuh yang dibuat itu tuh aku hati bukan buat dapat berkatnya, tapi simply kalau kita sayang sama orang, kita senang lihat orang itu senang. Kalau kita sayang sama orang, kita sedih kalau lihat dia sedih. Jadi simply aku melakukan firman Tuhan bukan lagi untuk dapat berkat, tapi aku belajar untuk melakukan firman Tuhan supaya Tuhan senang dan aku nggak mau bikin dia sedih gitu. hal apalagi yang paling berat dalam hidup kamu saat udah pernah sampai mau bunuh diri nggak? Pernah nggak sih, pernah ada titik waktu itu nggak sih? Waktu itu aku di titik yang tadi aku bilang, yang pas aku udah capek banget itu sih, yang aku bilang ke Tuhan kayak aku udah nggak mau lanjut pengobatan, aku udah nggak mau di kemo lagi. Aku dalam hati aku pokoknya udah kalau aku meninggal biarlah aku meninggal. Orang tua kamu juga luar biasa berarti ya? Iya. Ya pastinya. Terutama mama dan papa, karena biar bagaimanapun kamu yang melewati kemoterapi, tapi hati orang tua tuh hancurnya pasti luar biasa melihat anaknya harus melewati begitu banyak treatment gitu. Tapi apa yang bikin kamu sampai akhirnya tergugah pengen berbagi dan menjadi kesaksian menguatkan orang lain yang mungkin juga punya perjuangan yang sama? Waktu itu mami aku bilang di usia 12 tahun. Waktu itu kan aku sering kali berdoa dan beberapa kali itu memang dijawab kayak aku dari nggak bisa tidur baring sampai aku nggak bisa tidur baring, nggak bisa duduk sampai bisa duduk, nggak bisa jalan sampai akhirnya bisa jalan. Mami aku bilang, Michelle, jangan tunggu sembuh baru kamu mau nguatin orang lain. Selama kamu udah berdoa dan kamu udah mendapatkan jawaban itu, sharing ke orang-orang lain supaya mereka punya harapan. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan umur kita gitu ya Kak. Jadi mami aku tuh dulu udah berpikir bahwa amit-amit kan namanya usaha manusia, kita tetap berusaha, tapi kan umur tetap di tangan Tuhan. Maka itu mami aku bilang, kamu bersaksilah dulu di usia 12 tahun itu. Nah di situ aku bilang pertamanya aku nggak bisa, aku masih kecil, aku bilang gitu. Apalagi aku anaknya dulu introvert, pendiam banget gitu. Tapi mami aku bilang tetap kamu harus coba bersaksi, menjadi berkat buat orang, cobalah dulu. Mami aku terus doain, aku dapat lagi penguatan dari firman Tuhan juga bahwa Tuhan kan bilang waktu itu Tuhan, siapa sih yang menciptakan mulut manusia gitu, tapi Tuhan bilang kan Tuhan mampu untuk taruh perkataan di dalam mulutnya orang-orang yang dia percaya gitu kan, ada di Musa waktu itu. Nah disitulah aku merasa ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau aku menjadi berkat bukan dengan kekuatan aku,
Karena aslinya aku nggak bisa ngomong depan orang gitu. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan yang mampukan. Dan situ aku tahu bahwa Tuhan nggak pernah cari yang mampu. Dia cari yang mau. Dia cari yang mau belajar. Dia cari yang mau dibentuk. Dia cari yang mau untuk terus bangkit walaupun jatuh. Dia terus mencari orang yang mau benar-benar punya hati untuk memuliakan dia jadi berkat. Wow, amazing story. Thank you loh. Makasih. Kira-kira ini bintang tamu yang FYP nanti mudah-mudahan selalu bisa menghibur dan juga mengedukasi, menceritakan kayak begini kan bagus, itu dapat pengalaman yang bagus. Beneran. Ini FYP hari ini daging semua. Daging semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga nanti siapa? Koko, sini Kok, Mbak Denis, Mbak Enji. Mana Mbak Enji? Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Terima kasih banyak buat bintang tamu hari ini. Kira-kira bintang tamu siapa lagi ya besok di FYP? Makanya follow Instagram kita di FYP_Trans7 dan saksikan terus ya Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Hanya di Trans7. Sampai jumpa.